mengikuti jalannya kampanye damai dan berintegritas yang diselenggarakan oleh KPUD DKI Jakarta. Selain dihadiri ketiga pasangan calon, acara juga dihadiri Ketua KPUD DKI, Komisioner Bawaslu, serta ribuan pendukung ketiga calon gubernur dan wakilnya. Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno menghimbau agar pasangan calon dapat menjaga lingkungan dengan tidak menempel poster-poster kampanye di pepohonan. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Nastullah mengingatkan agar kampanye bebas dari politik uang. Acara ini bertujuan untuk menjaga suasana damai saat masa kampanye pada 28 Oktober kemarin hingga 11 Februari 2017. Usai acara deklarasi ini, para pasangan calon gubernur dan wakilnya kemudian melakukan pawai berkeliling ke sejumlah ruas jalan. Masing-masing pasangan calon menggunakan kendaraan unik saat arak-arakan, seperti Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang memilih menggunakan mobil klasik. Sementara itu, Ahok Jarot menggunakan truk bermotif kotak-kotak. Ya, pemirsa, deklarasi kampanye damai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Monas dihadiri oleh tiga pasangan peserta pemilu DKI Jakarta 2017. Acara yang diadakan oleh KPU DKI Jakarta ini bertujuan untuk menjaga suasana damai saat masa kampanye pada 28 Oktober kemarin hingga 11 Februari 2017. Lalu seperti apa kondisi terkini di kawasan Monas? Kita bergabung dengan Sino Wibowo di sana. Sino, bagaimana jalannya kampanye damai hingga saat ini? Sino. Ya, Fandi dan pemirsa, saya sampaikan kepada Anda bahwa hari ini para peserta karnaval dari tiga pendukung dari tiga pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta sudah diberangkatkan dari depan patung kuda ini sejak sekitar 20 menit yang lalu. Saat ini kondisi di sini masih cukup sepi karena memang para peserta karnaval atau para pendukung dari gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta saat ini sedang melakukan karnaval, yaitu rutenya diantaranya dari depan patung kuda, kemudian menuju ke Bundaran Hotel Indonesia, ke Harmoni, dan nantinya akan kembali lagi ke Monas. Yang menarik, meskipun cuaca pada hari ini cukup panas, para peserta karnaval ini cukup antusias, mereka sangat bersemangat untuk mengikuti karnaval pada siang hari ini. Mereka datang dengan membawa atribut dan juga membawa identitas dari para pasangan calon dan gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Di antaranya untuk pasangan calon dari Agus Silvi, siang hari ini mereka menggunakan pakaian serba hitam, sementara dari pasangan Anies Uno menggunakan pakaian putih, dan juga dari Ahok Jarot menggunakan pakaian kotak-kotak. Selain itu, mereka juga membawa spanduk dengan berbagai macam tulisan dan juga membawa kesenian tradisional. Dari salah satunya adalah dari pasangan Agus Silvi yang membawa kesenian reok Ponorogo, dan ini cukup menghibur baik bagi para peserta karnaval atau para pendukung maupun dari warga Jakarta, karena memang kembali mengingatkan kepada warga Jakarta bahwa masih mempunyai kesenian yang cukup unik, yaitu reok kesenian tradisional berupa reok dari Jawa Timur yang juga bisa dinikmati kembali oleh warga Jakarta. Selain itu, dari pasangan lain juga mereka menyiapkan kesenian tradisional yang diantaranya adalah kesenian rebana, dan juga dari Sandi Uno membawa band. Ini bisa dinikmati oleh anak muda dan juga orang dewasa. Selain itu, mereka juga menyediakan yaitu mobil-mobil yang memiliki mobil-mobil yang dihias menggunakan bunga, menggunakan balon, bahkan menggunakan miniatur bangunan. Dan ini cukup menarik, selain bisa memberikan warna baru bagi para calon, juga akan memberikan sisi menarik bagi para warga DKI Jakarta yang nantinya akan melihat secara langsung apa-apa saja yang disampaikan oleh para calon gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Saat ini mereka masih melakukan karnaval, jadi mungkin masih ada beberapa menit lagi mereka akan kembali lagi untuk di depan patung kuda ini untuk kembali melakukan deklarasi damai yang diadakan pada hari ini. Dan Fandi, saya informasikan dan kepada Anda pemirsa bahwa dari pihak kepolisian sendiri menyediakan sekitar 806 personil yang nantinya akan disebar di beberapa titik, yaitu khususnya untuk di jalur karnaval yang dilaksanakan pada hari ini. Dan apabila nanti terjadi kemacetan di titik-titik seperti di Bundaran Hotel Indonesia, kemudian di Jalan Sudirman Tamrin, kemudian di Hayam Buruk dan juga Gajah Mada, nanti yang diutamakan adalah para peserta karnaval dari pendukung ataupun dari peserta karnaval dalam acara deklarasi kampanye damai pada hari ini. Nantinya akan diberlakukan sistem buka tutup apabila memang kondisi jalan cukup padat dan terjadi kemacetan. Apabila kondisi jalan normal, maka ini hanya cukup diamankan oleh pihak kepolisian. Dan Fandi, kami masih menunggu kedatangan dari para peserta karnaval yang hari ini akan kembali lagi untuk
berkumpul kembali di lapangan Monas ini, tepatnya di Patung Kuda, untuk kembali bersama-sama mendengarkan deklarasi dari para calon. Dan sempat tadi pagi Fandi dan pemirsa bahwa pasangan calon ada yang menyediakan lembar tanda tangan dukungan dari warga masyarakat Jakarta, bukan hanya dari para peserta karnaval, namun juga warga yang hadir secara langsung ke Monumen Nasional untuk menyaksikan maupun untuk berwisata. Mereka sekaligus juga diberikan balon, kemudian diberikan beberapa atribut dari para pendukung dari calon gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Fandi, demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Sino Wibowo yang melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, di hari pertama kampanye calon gubernur Anies Baswedan belusukan ke Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Saat menemui warga, Anies mengaku mendapat banyak keluhan para pedagang seputar harga-harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Hari pertama masa kampanye diawali dengan agenda belusukan Anies Baswedan ke Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Anies berkeliling dan menyapa semua pedagang pasar. Anies menyerap dan mendengar keluhan para pedagang soal harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Harga modal yang sangat tinggi memaksa mereka menaikkan harga jual kepada para pelanggannya. Saat belusukan pun, Anies mencoba meminum air kelapa parut yang diberikan salah satu pedagang. Anies berjanji jika menjadi gubernur kelak akan berusaha menurunkan harga dan menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok, diantaranya dengan memperpendek jalur distribusi pasokan bahan pokok. Ini salah satu masalah utama yang dirasakan oleh masyarakat di Jakarta adalah ketersediaan bahan pokok harga terjangkau. Para ini semua rumah tangga merasakan sekali, dan karena itu kemarin ketika kami berpergian pun kami sengaja mengundang tamu kehormatan seorang ibu rumah tangga, karena Selain itu, Anies juga mengaku ingin memperbaiki kondisi pasar-pasar tradisional di Jakarta agar lebih aman dan nyaman bagi penjual maupun pembeli. Dari Jakarta, Fikirian dan Herdiansa, MNC Media memberitakan. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono hari ini tidak belusukan seperti dua kandidat lainnya. Agus lebih memilih menemui tokoh agama di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat untuk meminta doa restu. Di hari pertama kampanye, calon gubernur Agus Harimurti Yudhoyono tidak melakukan kampanyenya. Hari ini Agus datang ke Masjid Sunda Kelapa untuk menunaikan sholat Jumat sekaligus meminta doa restu kepada para tokoh agama. Agus yang datang sendirian tanpa ditemani Silviana Murni langsung diserbu warga untuk berselfie. enggak dong, kan saya nggak bilang pilih saya. Saya minta doa restu kepada siapapun, minta doa restu kepada apalagi tokoh agama, tokoh ulama, siapapun saya minta doa restu, karena tentu kekuatan doa itu penting buat saya dan tidak ada sama sekali dalam konteks memilih saya, kan begitu ya. Agus yang merupakan pendatang baru dalam dunia politik mengaku merahasiakan strategi kampanyenya untuk merebut kursi DKI 1. Agus menyatakan akan lebih banyak mendengar dan menyerap aspirasi warga di masa-masa kampanye ini. Dari Jakarta, Rifan Rizaldi, Yustopa, MNC Media memberitakan. Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat belusukan ke pemukiman warga di Kampung Tengah, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sejumlah warga mengeluhkan masalah banjir yang kerap melanda pemukiman mereka. Jarod berjanji akan sesegera mungkin menindaklanjuti laporan warga dengan mencoba menganggarkan ke dalam APBD DKI tahun depan. Sesampainya di kawasan Kampung Tengah, Pasar Rebo, Jakarta Timur, calon wakil gubernur petahana Jarod Saiful Hidayat langsung menyapa sejumlah warga yang berada di kawasan ini. Jarod banyak mendapat keluhan warga soal banjir yang kerap melanda kampung mereka. Mendengar keluhan ini, Jarod langsung melihat aliran kali yang menjadi penyebab utama banjir di kawasan ini. Jarod berjanji akan menindaklanjuti laporan warga untuk segera melakukan solidan ke Kali Ciliwung. Jadi substansinya aja sekarang. Jadi saya minta teman-teman, kalau kita turun ke bawah itu, coba tangkap substansinya. Substansinya tadi sampaikan oleh Pak RW, tokoh masyarakat, bagaimana mengatasi banjir ini secara permanen.
sini jangan sampai terjadi terus yang baru ya. Jarod juga berjanji akan menganggarkan perbaikan dan normalisasi salur air di Kampung Tengah dalam APBD tahun depan. Dari Jakarta, Rio Manik, MNC Media memberitakan. Pasang nama Cagup Cawagup telah terdaftar untuk bertarung di Pilkada 2017. Masing-masing pasangan diusung oleh koalisi partai politik. Salah satu pasangan merupakan petahana dan dua pasangan lainnya merupakan kandidat baru. Masyarakat tentunya telah mengenal dan mengetahui potensi serta kredibilitas pasangan petahana. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya dukungan yang lebih terhadap dua pasangan baru yang memiliki karakter serta dirasa mumpuni untuk menjadi gubernur serta wakil gubernur Jakarta mendatang. Dan Pak Anies Baswedan yang kebetulan saya mengenal baik, ya, beliau juga orang cendekiawan, orang peduli kepada pendidikan, dan insya Allah mudah-mudahan mereka juga Pak Anies juga mampu lah mengelola Jakarta. Perlu orang seperti Ahok gitu, karena Jakarta ini kompleks banget ya permasalahannya. Jadi butuh yang tegas, yang berani seperti Ahok gitu. Tapi mungkin memang mungkin cara dia bicara itu memang karena masalah Jakarta itu sudah begitu berat, jadi mungkin luapan emosi sesaat aja ya gitu. Kalau saya lebih mendukung dengan gubernur yang sekarang ini karena dari hasil-hasil kerjanya itu bagi saya itu sangat mendukung untuk berkembangnya Jakarta. Kalau saya sih lebih condong ke politikus Pak Ahok, soalnya dari yang kemarin-kemarin itu kayak signifikan banget, kayak gerakannya tuh kayak cepet, semua itu kayak gerakannya tuh kayak benar-benar responnya tuh bagus gitu, kayak kita ngurus apa cepat gitu. Jadi lebih suka sama Pak Ahok sih. Pemirsa, News TV mengajak Anda untuk mengikuti polling melalui akun Twitter @officialnewstv dengan hashtag #pollinganews dan mencari Jawara Jakarta. Ya, pemirsa, melalui akun Twitter resmi kami @officialnewstv, kami tanyakan siapa calon gubernur yang akan bisa mengatasi masalah banjir di ibu kota DKI Jakarta. Banjir sengaja kami tayangkan di awal polling sebagai masalah utama dan paling mengganggu aktivitas warga ibu kota. Dan polling sementara pasangan Agus Silvi hingga Sabtu siang ini mencapai 36%. Sementara pasangan Ahok Jarod sebesar 51%. Dan